Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas kembali seputar salah satu meme koin yang teman-teman semua banyak banget request di kolom komen, yaitu meme koin ACT atau teman-teman juga bisa sebut ACT atau whatever it is, terserah teman-teman. Dan karena ini adalah pembahasan seputar meme koin, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research teman-teman, karena this is not financial advice. Dan di sini juga mungkin buat teman-teman yang belum tahu, saya actually lumayan baru create Instagram account. So buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi, teman-teman boleh banget untuk follow dan tanya-tanya aja di Instagram account saya dengan username yang tertera di sini, teman-teman. Dan oke, kita akan coba lihat seperti biasa dari segi market cap dulu, di mana ACT ini sudah menempati urutan ke-285 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan data ini teman-teman bisa amati sendiri melalui coinmarketcap.com. Dan di sini kalau teman-teman sortir dari sektor memes, ini ACT posisinya per video ini saya record tepat di bawah Bome dan di atas Akuma Inu, teman-teman. Dan di sini ya, kalau kita coba pindah dari segi chartnya atau kita pindah mungkin dari segi price action-nya, di sini buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk ACT ini apa dan detail-detail lainnya seputar ACT, teman-teman ini boleh banget untuk mampir ke video pembahasan ACT saya yang sebelumnya atau pembahasan ACT saya yang sebelumnya. Teman-teman boleh banget mampir ke video tersebut karena di situ saya jelasin secara lengkap terkait apa itu ACT ini dan juga terkait price action ACT ketika belum sampai di titik harga sekarang, teman-teman. So kalian boleh banget mampir ke video tersebut karena actually di video tersebut juga sebenarnya saya udah kasih gambaran nih gimana akan ke depannya seputar ACT ini, dan ternyata salah satu probability yang saya kasih itu tepat ada yang exactly terjadi di price action sekarang, teman-teman. So kalian bisa mampir aja ke video tersebut untuk buktiin apakah saya omongan ini bener atau enggak, atau omongan saya ini tepat atau enggak. Teman-teman boleh mampir dan cross check sendiri, dan after that teman-teman boleh mampir lagi dan balik lagi ke video yang sekarang ini. Dan oke, sebelum itu saya mau coba flashback dulu di mana terakhir kali saya bahas ACT atau ACT ini, price action atau harganya ini ada di kisaran harga ini, teman-teman, which is pada saat itu di sini ya, tepat sebelum dia breakdown dari demand zone atau demand areanya. Di mana tentu pada saat itu area ini itu masih termasuk area support atau demand zone-nya. Dan tentu sekarang udah berubah ya jadi resistance atau supply areanya. Nah, pada saat itu memang, secara structure market ya, ACT ini atau ACT ini masih relatif bullish. Kenapa? Karena pada saat itu, price action-nya masih seperti ini, teman-teman, masih mencirikan dia membentuk yang namanya higher high, teman-teman ya, dan ada potensi memang pada saat itu terjadi seperti ini. Dan namun di situ saya kasih warning juga ke teman-teman atau probability, di mana kalau nggak salah waktu itu saya menempatkannya sebagai, secondary probability atau probabilitas kedua. Dan di situ saya mengatakan if untuk ACT atau ACT ini breakdown dari demand zone yang di sini, itu menurut saya sendiri ACT ini tidak menarik untuk diakumulasi. Kenapa demikian? Karena pada saat itu saya notice nih, demand zone di sini itu memang sangat krusial karena dia ini menahan pergerakan ACT ini beberapa kali dan ternyata di breakdown dan sesuai ya teman-teman ya. Untuk ACT ini langsung mengalami drop yang signifikan dan sampai sekarang dia ini terus mengalami penurunan harga yang juga relatif signifikan. Which is kalau kita ukur nggak usah dari topnya deh teman-teman, mungkin dari sini, dari demand zone di sini dia udah drop lebih kurang lebih dari 50% bahkan teman-teman. Atau lebih dari, setengahnya ya teman-teman ya, atau setengah dari 100% which is 50% lebih ya. Dan oke, di sini yang mungkin teman-teman bisa perhatikan juga adalah di video sebelumnya ketika saya bahas ACT ini, itu saya mengatakan bahwa potensi penurunannya akan terjadi seperti ini teman-teman, jika memang dia harus breakdown dari demand zone-nya, which is, kayak gini. Waktu itu saya gambarin dengan cukup jelas di mana pada saat itu saya mengatakan bahwasannya ketika dia drop dari sini, maka yang terjadi adalah dia akan drop kemudian testing dulu nih ke area resistance-nya dan selanjutnya melanjutkan drop-nya lagi. Dan exactly teman-teman, dia, bahkan di sini sangat tepat testing di, trendline-nya, dan trendline ini juga cuman saya perpanjang ya atau cuman saya extend aja karena pada saat itu trendline-nya masih saya gambar sampai sini dan ini saya extend dan exactly teman-teman kalian bisa lihat setelah dia drop, dia koreksi dulu atau testing dulu ke atas ini, which is, karena memang ini sekarang udah downtrend, pergerakan naiknya bisa kita anggap sebagai pergerakan yang justru koreksi ya, karena memang ini udah downtrend dan justru main move-nya atau pergerakan utamanya itu adalah pergerakan turunnya teman-teman. Karena pergerakan turunnya ini lebih impulsif dibandingkan pergerakan naiknya yang lebih, bersifat koreksi aja. Nah di sini exactly ya ketika dia turun dia testing dulu ke supply areanya sekaligus hit di area trendline-nya dan lanjut turun lagi teman-teman.
Dan ada hal yang menarik di mana kalau kita coba ukur nih dengan Fibonacci retracement, actually buat teman-teman yang mengerti technical analysis mungkin kalian akan mengerti ya bahwasannya di sini, teman-teman juga bisa notice bahwasannya dia hit ya di area 1,618-nya yang berdekatan tentu dengan area demand zone-nya yang di sini dan setelah itu dia baru naik lagi, teman-teman. Dan dengan cara yang sama kalau kita gunakan Fibonacci retracement-nya kita gunakan seperti ini, teman-teman. Nah, kita coba top-nya kita pindahkan ke sini lalu kita perlebar, teman-teman akan notice juga bahwasannya demand zone di sini itu exactly teman-teman di area 1,618-nya atau di golden ratio-nya ini di-hit dan bertepatan dengan demand zone yang di sini, dia hit juga penurunannya di sini and then setelah dia hit di demand zone dan area 1,618-nya dia langsung memantul, teman-teman. So, congratulations mungkin buat teman-teman yang notice hal tersebut dan memperoleh keuntungan atau at least menghindari kerugian dari ACT ini. Congratulations sekali lagi dan kita akan bahas nih beberapa probability atau kemungkinan yang mungkin terjadi sama ACT ini. Di mana yang pertama, di sini ada potensi ya memang jika memang ACT ini punya kesempatan untuk bouncing, ini ada potensi bahwasannya dia bisa aja sedikit bouncing quote on quote, teman-teman. Either dia bouncing ke atas sini atau ke supply areanya ya, which is di sini kan ada resistance, teman-teman. Ada potensi memang dia testing lagi, seperti historiknya yang seperti ini dia testing dulu baru lanjut turun. Ada potensi memang dia mengulangi hal serupa, teman-teman, which is dia testing dulu either ke supply areanya resistance ini atau ke area trend line yang di sini dan selanjutnya dia akan lanjut mengalami penurunan. Itu kemungkinan pertama, teman-teman. Atau bisa aja jika memang tekanan jualnya ini terlalu kuat dan tidak diiringi dengan tekanan beli yang juga signifikan atau dengan kata lain tekanan seller jauh melampaui tekanan buyers, maka ada potensi ya untuk ACT ini atau ACT ini kembali breakdown dari demand zone yang di sini. Dan jika itu terjadi wajar banget, teman-teman, karena memang secara tren atau tren utamanya itu adalah tren yang sudah bearish, teman-teman ya. Dan ketika hal tersebut terjadi, maka sangat potensial untuk ACT kembali, melakukan pergerakan seperti ini kurang lebih, teman-teman, dan koreksi ke harga yang lebih bawah atau ke level harga yang lebih rendah dari sekarang ini. Dan tentu itu adalah kemungkinan pertama, which is antara dia testing dulu ke area, supply zone-nya atau area trend line-nya, lalu baru melanjutkan penurunannya, atau mungkin dia langsung aja turun, which is kalau tekanan jual terlalu tinggi ini yang akan terjadi, dia langsung turun, mungkin akan lanjut melanjutkan penurunan ya ke level-level harga yang lebih rendah. Dan sebaliknya tentu kita harus selalu membuka ruang pada berbagai kemungkinan yang mungkin terjadi, which is memang ada potensi ya jika memang untuk ACT ini yang mana masih terasosiasi dengan narasi AI, ini bisa naik, teman-teman, which is at least dia apabila bisa breakdown dari, area supply-nya atau breakout lebih tepatnya, dari area resistance-nya di sini plus breakout dari trend line-nya yang menahan pergerakannya beberapa kali, which is kalau kita coba lihat ya trend line ini udah menahan banyak banget pergerakan dari ACT ini dan selalu di-respect. Dan jika memang dia berhasil breakout dari kedua hal tersebut, ada potensi untuk ACT ini bisa menguat kembali dan testing di resistance yang di atas. Namun tentu ini nggak mudah, karena tentu secara bias, para pelaku pasar akan memiliki kecenderungan bias penjualan dibandingkan bias pembelian apabila melihat kondisi dan price action token ACT yang sekarang ini. Dan secara probability lebih kurang seperti itu yang mungkin akan teman-teman lihat pada next time untuk token ACT ini. Dan tentu ya kalian juga harus melakukan riset mandiri, jangan percaya mentah-mentah sama apa yang saya utarakan di sini. Dan tentu yang kalian harus lihat juga secara price action atau technical analysis, apabila untuk kalian menghendaki ACT atau token ACT ini kembali bullish secara price action dan tentu ini didasarkan dengan technical analysis, maka salah satu syaratnya adalah dia harus berhasil breakout dari supply areanya yang di sini, teman-teman. Kenapa demikian? Karena dengan dia membentuk pergerakan yang which is seperti ini atau dengan kata lain dia berhasil breakout dari supply areanya, maka di sini secara tidak langsung atau secara otomatis ya, dia juga berhasil melewati posisi lower high-nya yang di sini. Karena posisi lower high kita yang terakhir di ACT ini ada di sini, teman-teman. Nah, lower high-nya ada di sini dan tentu apabila dia berhasil melewati ya posisi lower high di sini, dia akan secara technical analysis atau secara teknikalnya berhasil membentuk yang namanya higher high. Namun tentu itu nggak mudah, bisa aja butuh pergerakan yang, berkala. Namun paling enggak nih untuk ACT ini kalau misalkan mau memiliki indikasi yang cukup positif, paling enggak dia bertahan dulu deh dari demand zone di sini dan hopefully nggak breakdown lebih jauh, teman-teman. Dan kurang lebih seperti itu untuk probability-nya. Dan kalau kita lihat ya dari data lain, misalkan kita coba amati di sini, kalian bisa notice bahwasannya ini adalah kuartal 1 atau Q1 pertama untuk token ACT ini dan
meskipun dia terasosiasi dengan narasi AI, justru dia di sini memberikan return yang cukup negatif, bahkan di bulan Januari kemarin itu minus hampir 30%. So, let's see apakah di Q1 ini ACT bisa ditutup atau closing dengan kondisi positif atau justru sebaliknya akan memberikan return yang semakin negatif, teman-teman. Feel free tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, dan buat teman-teman yang mau request analisa koin tertentu, feel free juga bisa dengan komen di kolom komentar di bawah, ataupun buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, bisa kalian mampir aja ke Linktree yang tertera di bio akun TikTok saya dan di link yang tertera di description di channel YouTube saya. Dan setelah itu teman-teman bisa request langsung terkait analisa koin tertentu lewat link traktir saya yang ada di sini, teman-teman. Dan oke, that's all sih seputar ACT, dan mungkin nggak terlalu banyak yang bisa dibahas karena actually beberapa hal seputar ACT ini udah pernah saya bahas di beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton video ini sampai habis, and I'll see you teman-teman in the next video.